Ibu Bapak hari ini telah bergabung bersama kita Ustadz Zali Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Zali Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ibu Bapak, sebelum kita menyimak paparan Ustadz Zali Rahman, seperti biasa saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Nama Zali Rahman, tempat tanggal lahir Seri Tanjung, 14 Maret 1986, alamat rumah Jalan Kiai Haji Anwar, Desa Sari Bandung 2, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alamat kantor di Jalan Kiai Haji Anwar, Sari Bandung, Kecamatan Tugu Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Riwayat pendidikan formal di MI PP Nurul Islam Seri Bandung, tahun 1997 sampai 2000, MTS PP Nurul Islam Seri Bandung, selesai tahun 2003, MAK PP Nurul Islam Seri Bandung, selesai tahun 2006, S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, selesai tahun 2012, dan S2 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, selesai tahun 2017. Ini semuanya di daerah Sumatera Selatan ya Pak ya? Nah, Palembang. Seriwayat pendidikan mengajar kembali lagi dari asalnya di PP Nurul Islam Seri Bandung 2004 sampai 2006, di MTS PP Nurul Islam Seri Bandung tahun 2009 sampai sekarang, dan mengajar di MA PP Nurul Islam juga dari tahun 2009 hingga sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Wakakurikulum di MTS PP Nurul Islam Seri Bandung hingga sekarang, dan dosen tetap di Institut Agama Islam Tifakiyah, betul. Dan mengajar juga di beberapa majlis taklim, seperti itu ya Pak Ustadz. Prestasi atau penghargaan yang pernah diraih adalah Utusan Provinsi Sumatera Selatan Musabakoh Qiraat Al-Kutub tingkat nasional di Bandung 2004. Wah, di daerah saya ya Pak ya. Nah, juara 1 MKK tingkat provinsi di Sumatera Selatan 2006, Utusan Provinsi Sumatera Selatan tingkat nasional di Kediri 2006, dan pengalaman organisasinya adalah Wakil Muhadroh 2006, Muhadoroh, maaf, Ketua Muhadoroh 2006, Juri MKK tingkat Kabupaten Ogan Ilir, Juri MKK juga di tingkat Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2010, 2013, dan 2017. Beliau juga sudah menerbitkan beberapa karya ilmiah. Yang pertama adalah buku Terjemah Usul Tafsir Diktat, penjelasan kitab Manzum At-Tafsir Syekh Zamzami, diktat juga terjemah matan Ajurumiyah bahasa Arab Melayu berupa diktat juga, terjemah Awamil Jurjani, diktat, dan ilmu nahwu. Luar biasa ini Pak Ustadz ya. Terakhir adalah pengantar ilmu diktat juga, dan penelitian bagi cara membaca basmalah di awal surah Al-Fatihah. Luar biasa, ini berikut kurikulum vitae beliau, dan hari ini kita akan membahas mengenai ibadah dan maksiat yang tidak tampak ya Pak Ustadz ya, atau batin, secara batin. Nah, Ibu Bapak langsung saja kita simak paparan beliau mengenai ibadah dan maksiat zahir atau batin kepada Pak Ustadz Zali Rahman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rizati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una waj'alna min ibadikas sholihin was sholihat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Jenderal Pendis Keislaman Profesor Ali Ramdhani, Pak Dr. Muhammad Zaini MAG selaku Direktur GTK Madrasah, kemudian yang juga sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Ainur Robki, kemudian yang juga kita hormati Bapak Dr.
Bapak Muhammad Lutfi MAG, Koordinator Kajian Keislaman, dan tak lupa saudara-saudara peserta kajian keislaman pada hari ini, pada subuh hari ini, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di mana saja berada. Saya juga harus menyapa dan memberi salam kepada moderator ya, Ibu Arni Amanda dan lain sebagainya. Baiklah, memang kita ini tidak ada apa-apanya kecuali kalau tanpa ibadah. Bahkan tujuan kehadiran kita di alam semesta ini, di dunia ini, sebagaimana tersurat di firman Allah dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah adalah bukti ketundukan dan kepatuhan terhadap Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan berbagai macam bentuk ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti manusia punya sifat kebosanan. Itu kata pengarang hikam. Oleh karena itulah segala sesuatu menurut ada ulama yang berkata demikian, ada zohir, ada batin. Termasuk ibadah, ada ibadah zohir, ada ibadah batin. Nanti manusia juga tidak lepas dari dua hal, ibadah atau maksiat. Sehingga kata mereka, kalau seandainya kita tidak menyibukkan diri dalam berbuat taat, dalam beribadah, maka dikhawatirkan kita sibuk dalam hal maksiat. Saudara-saudara sebangsa setanah air, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ada zohir, ada batin, termasuk ibadah, maksiat, ada zohir, ada batin. Dalam hal ini, ibadah zohir, bentuk-bentuknya, misalkan sholat, sedekah, yang nampak-nampak, zikir. Tapi ada ibadah-ibadah yang bersifat batiniyah, yang bersifat ruhaniyah. Sebagaimana kita sampaikan bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, ada ibadah rohani atau ibadah batin, atau dalam istilah ketasawufan ini ibadah hati. Pada jelas. Yang pertama, taubat. Bertaubat ini kembali dari hal-hal yang dilarang menuju hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-ruju'u ila ma huwa madhumun bisyar'i ila ma huwa mahmudun. Kalau bahasa sederhananya, kembali kepada Allah yang tadinya jauh menjadi dekat. Nanti ada beberapa bentuk dan macam taubat. Pertama, bertaubat dari segala dosa yang zohir, nanti insya Allah nanti kita sebut, kita bahas di sini. Kemudian bertobat dari segala dosa-dosa batin. Ada beberapa kalimat-kalimat taubat yang ditawarkan oleh agama, oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana nanti disimpulkan oleh para ulama. Misalkan ada Syekh Zaruk memilihkan kalimat taubat, astagfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah,
aku memohon ampun kepadamu terhadap dosa-dosaku, begitu juga dosa kedua orang tuaku. Aku juga memohon ampun kepada orang-orang yang mungkin haknya pernah kuambil, pernah kuzolimi, atau secara singkat wali ashabil huquqi alayya, walil mu'minina wal mu'minat, dan aku juga memohon ampun kepada kaum muslimin dan muslimat. Ampuni juga mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Saya kira penawaran kalimat taubat dari Syekh Zaruk rahmatullahi alaihi ini patut kita renungkan, dan alangkah baiknya kalau selalu kita pakai ketika bertaubat. Kemudian bentuk ibadah batin berikutnya adalah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kosakata dalam agama yang baik dan bahkan sering kita dengar, ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama fikih menjadikan salah satu rukun khutbah adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini kalau kita lihat dalam beberapa ayat, misalnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian ketika melakukan perjalanan, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu makna yang berkembang sekarang ini. Tetapi kalau kita melihat di karya-karya ulama-ulama Nusantara, mereka memaknakan takwa di sana adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tazawwadu, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kiai-kiai kita menerjemah, dan barang siapa yang takwa kepada Allah, maka akan dijadikan jalan keluar setiap menempuh kesulitan apapun itu. Namun, ulama-ulama Nusantara atau kiai-kiai kita di zaman dahulu dalam literatur yang tersebar di kitab-kitab Arab Melayu, mereka menerjemah, dan barang siapa yang meninggalkan maksiat, meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka pasti akan diberi jalan keluar. Oleh karena itulah, takut kepada Allah adalah modal utama untuk kita mendekatkan diri kepadanya, dan termasuk dalam bentuk ibadah batin. Bahkan inti daripada ilmu adalah melahirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang ketiga adalah sifat zuhud. Zuhud ini banyak sekali makna yang ditawarkan oleh para ulama, namun mereka bersepakat bahwa zuhud itu memakai dunia hanya sekedarnya saja, sesuai kebutuhan. Jadi kalau seandainya kebutuhannya motor, maka orang yang punya motor tidak batal zuhud. Kalau seandainya kebutuhannya mobil, maka orang yang punya mobil belum tentu dia tidak zuhud. Karena zuhud itu tempatnya di dalam hati. Yang penting ada biasa, tidak ada juga biasa. Orang punya duit biasa, tidak ada duit biasa. Punya jabatan biasa, nggak punya jabatan biasa, itu zuhud. Nah, mereka membuat ciri-ciri atau alamat. Misalnya kehilangan, ya dia santai dicari. Kalau memang tidak bertemu, ya sudah. Tidak main ribut-ribut dan atau tutup menutup. Itu zuhud. Makanya zuhud adalah salah satu ibadah yang baik, terutama saya kira di zaman sekarang ini, kebutuhan ekonomi
kemudian gaya hidup semakin maju, kemudian semakin banyak. Saya kira zuhud adalah tawaran yang baik dalam konteks kekinian. Kemudian ada lagi sabar. Ya, sabar itu bukan berarti kita tidak bisa marah. Sabar itu menahan diri untuk tidak berbuat yang buruk. Nah, itu kalau sabar dalam hal maksiat. Kemudian ada sabar dalam hal kebaikan. Nah, rupanya dalam kebaikan pun harus bersabar kita. Dalam arti kata selalu kuat melaksanakannya. Walaupun mati lampu, walaupun hujan, walaupun tidak ada air misalkan, walaupun malas, sakit, tapi tetap melaksanakan sholat subuh. Nah, itu betul sabar dalam berbuat kebaikan. Kemudian ada sabar dalam hal menempuh musibah. Nah, dalam hal yang tidak menyenangkan. Nah, sabarnya di awal bukan di akhir. Misalkan dia hilang duit, hilang uang, terus dia cari. Nah, ketika tidak temu ya biasa dia, ya sudah katanya, bukan rezeki. Tapi kalau seandainya marah-marah, di mana uang itu, kemudian dia rekonstruksi tadi ke rumah ini siapa ya katanya, dia ingat-ingat siapa yang ke rumah tadi, terus dia nuduh macam-macam, kemudian dia teriak-teriak, puas dia marah-marah, kemudian setengah jam berikutnya ngomong, saya itu sebenarnya sabar, tidak marah. Nah, itu sabar bukan seperti itu. Makanya di zaman Rasul ada seorang perempuan di makam itu sedang lagi nangis sambil meratap. Maka Rasul lewat, kata beliau, "Fattaqillaha wasbiri." Kamu harus bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, karena meratap itu tidak boleh, dan bersabar. Terus perempuan itu menoleh, dia bilang, "Kamu enak-enakan ngomong, kamu tidak merasa apa yang saya rasakan." Terus kata temannya, hati-hati, itu Rasul. Aduh, katanya menyesal dia, kemudian menemui Rasul dan meminta maaf bahwa saya tidak tahu bahwa kamu ya Rasulullah, saya tidak sengaja. Terus kata beliau, innamas sabru inda salamatil ula, bahwa sebenarnya kesabaran itu ketika pertama kali menempuh musibah. Ketika terjadinya sabar itu, bukan setelah itu hanya dampak. Itu secara singkat. Kemudian berikutnya syukur. Nah, ini yang hilang di kebanyakan kita ini sifat syukur. Makanya memang tepat kalau dalam Al-Qur'an, wa qalilan ma tashkurun. Kalian itu sedikit sekali rasa syukur. Maka Nabi berpesan, untuk urusan dunia kita harus banyak-banyak melihat ke bawah, bukan nunduk ini, bukan ya. Kalau nunduk nanti malah kita ketabrak. Nah, alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah kita punya mobil. Saudara-saudara kita mungkin mohon maaf hanya punya motor. Yang punya motor alhamdulillah, saudara-saudara kita punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah masih bisa jalan kaki. Itu tetangga sebelah katanya motornya 2 buah, mobilnya mewah-mewah tapi tidak bisa dipakai. Nah, itu rasa syukur. Supaya kita Allah tazdarun ya nikmat Allah, supaya jangan sampai lupa sehingga meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sementara ulama berkata bahwa sesungguhnya syukur itu lebih hebat dari doa. Nah, kalau doa bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Kalau doa biasanya dipinta A, kemudian dikasih pun dengan ainul matlubnya A. Tapi kalau syukur, lain syakartum, la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti ditambah. Mana aslinya? Kalau kalian bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Makanya Imam Abu Hanifah dalam biografi beliau ketika belajar, saya itu kata beliau tidak
tidak sulit-sulit belajar. Di antaranya ialah ketika paham sesuatu, alhamdulillah. Paham ini, alhamdulillah. Jadi setiap beliau itu belajar, kemudian paham, mengucap, alhamdulillah, mengucap kalimat syukur. Karena Allah berjanji, barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambah. Ketika dia paham terhadap satu masalah ilmu, bersyukur, maka ilmunya ditambah. Kemudian berikutnya adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah salah satu rahasia antara Khalik dengan makhluk. Kita tidak bisa berkata, nih saya ini sudah ikhlas ini. Tidak bisa. Tempat ikhlas itu di hati. Hanya dia bisa dilihat melalui tanda-tanda. Kata Sayyidina Ali, orang yang riya itu semangat di depan orang ramai, kemudian malas ketika sendirian, kemudian kalau saatnya dipuji dia malah semangat, dikritik dia malas. Nah, jadi orang yang ikhlas sebalik daripada riya tadi. Ikhlas itu biasa, stabil jiwanya itu, dipuji biasa, dicaci, dikritik juga biasa. Mau di orang rame, mau sepi, tetap semangat. Dan ikhlas ini adalah modal yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas keimanan, amal, dan bahkan ibadah kita. Apapun ibadah, apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka tidak ada nilainya. Kan kata Syasawi, beliau dalam tafsirnya berkata, ibadah yang kecil kalau dilaksanakan dengan penuh keikhlasan akan menjadi besar. Pun sebaliknya ibadah yang besar kalau seandainya dilaksanakan tanpa keikhlasan maka akan menjadi kecil, bukan tidak mungkin menjadi zong. Kemudian yang berikutnya adalah tawakal. Tawakal itu bukan berarti menafikan usaha. Walaupun kita bisa berkata ada beberapa pendapat ulama di tawakal itu, namun yang standarnya adalah al-i'tiqadu billah wal i'timadu alaihi. Kemudian dia yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu diatur, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menempuh 1001 usaha. Nah, jadi tawakal itu bukan berarti tidak berusaha. Yang penting dia menganggap bahwa segala sesuatunya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahabbah, rasa cinta. Ini penting. Saya kira untuk di zaman sekarang volume kecintaan kita terhadap makhluk perlu ditingkatkan. Jangan kita beranggap bahwa rasa cinta ini hanya untuk sesama muslim. Itu Ibnu Imad rahmatullahi alaih ketika mengomentari hadis Nabi kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali kalau ia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya. Nah, kata-kata akhihi di sana, kata beliau, itu aghlabiyah saja. Kita juga harus respect, harus cinta, harus saling menghormati dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, kita pun harus penuh dengan kecintaan dengan mereka. Sehingga dengan rasa cinta, maka seluruh pandangan itu akan indah. Kata Imam Syafi'i, kalau orang sudah senang, maka semuanya baik. Begitu juga kalau seandainya orang benci, maka yang baik pun akan menjadi buruk. Nah, itu secara singkat. Maka Nabi Muhammad SAW pernah berpesan
ada sunnah beliau yang paling tinggi nilainya. Ini saudara-saudaraku setanah air, sekarang ini perlu kita ingat bahwa mengikuti sunnah Rasul itu tidak hanya dalam bentuk formalitas saja. Sekali lagi ada zohir, ada batin. Bahkan kata beliau di di salah satu pesannya dicatat oleh Al-Bushni dalam Syarah Arba'in itu, apabila sore hari menjelang pagi, maka jangan ada dalam hatimu niat menzolimi, menipu saudara-saudara. Pedagang berangkat, jangan ada niat menipu. Pegawai berangkat ke kantor, jangan ada niat untuk menganiaya, korupsi, dan sebagainya. Pun kita ke misalnya petani ke kebun, jangan ada niat menzolimi siapapun. Nah, kemudian di pagi hari sampai ke sore, dia pun jangan ada niat menzolimi, menganiaya saudaranya. Itu kata beliau, wahai Anas, itulah sunnahku yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hati, usahakan jangan ada setetes pun rasa benci terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta makhluk yang najis mughalazah pun. Itu kalau kita baca biografinya Syekh Ahmad Rifai, itu beliau 40 hari merawat anjing yang sakit di pasar sampai sembuh. Itu saya kira secara singkat seperti itu. Kemudian ridho adalah sifat menerima, pasrah. Nah, nanti begitu sifat-sifat ini sudah tidak hanya di pikiran, tapi betul-betul paham, maka tujuan akhir adalah bertemu Sang Pencipta. Dia selalu merindukan kematian. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Itu bentuk-bentuk ibadah batin. Kemudian berikutnya ada maksiat atau larangan zohir, dosa-dosa zohir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wazaru zohirul ismi wa batinah. Dan hindari, jauhi dosa zohir dan dosa batin. Kalau larangan zohir misalnya ya korupsi, baik korupsi waktu, korupsi materi, dan lain sebagainya, kita semua mafhum itu. Kemudian menganiaya baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Ini penting saya kira, bahwa selama ini kita menganggap yang dosa itu menganiaya orang. Itu kita menyiram kucing yang tidak bersalah dengan air panas, itu berdosa juga. Kita anggap mengata-ngatai orang itu yang berdosa. Kita mengata-ngatai bunga, menghina rumah tetangga, mobil, itu dosa juga. Kita dilarang untuk berkata buruk. Nah, malah sementara ulama berkata, kalau seandainya dosa terhadap manusia masih pun bisa untuk bernegosiasi, saling memaafkan. Masih ada jalan keluarnya, walaupun tidak mudah. Tetapi alangkah sedihnya kalau seandainya kita berdosa dengan makhluk yang tidak berakal seperti binatang. Bagaimana cara kita meminta maaf? Itu kata Syekh Nawawi ketika membahas kezoliman terhadap hewan. Kata beliau, kalau seandainya dosa itu terhadap hewan, bahwa muskil, maka sangat rumit prosedur. Kemudian kita dilarang mengintimidasi, meneror, tidak boleh. Kita dilarang tarwih, menteror, seperti ketika tahun baru kita main ya petasan,
kuat-kuat di tengah-tengah kampung ya, kalau mohon maaf kalau di daerah-daerah ya, tidak boleh. Nanti ada tetangga kita yang sedang sakit, mungkin kakek nenek kita yang sedang terbaring, yang jantungan, malah kita gagap. Itu ada beberapa orang ketika menghidupkan petasan itu, tetangganya itu malah marah, malah hampir pingsan gara-gara terkejut. Dan kata pengarang Bughiyah, tarwi itu hukumnya haram. Kemudian itu larangan zahir. Kemudian untuk larangan batin, ya seperti terlalu banyak makan minum. Al-Quran memerintahkan kita makan, minum hanya saja segala sesuatu ada batas, termasuk perut kita ada batasnya. Ketika di luar batas, maka dilarang oleh agama. Kulu washrobu walatus ribu. Silahkan makan, minum, dan yang penting jangan berlebihan. Memang kita perlu makan. Para sahabat itu baca Al-Quran, mereka asyik. Berhentinya mereka itu, kata Syekh Abdul Somad di Syarhus Salikin itu, untuk makan minum. Bahkan ada suatu waktu yang tidak dihisap, ialah waktu berkumpul makan minum dengan handai taulatan kita. Jadi silahkan kita makan minum, yang penting terukur. Kemudian bicara yang buruk. Nah, kita makhluk yang berkomunikasi satu sama lainnya, kita dilarang keras berbicara buruk. Orang tidak bisa memperbaiki hatinya sebelum memperbaiki lisannya. Bahkan salamatul insani bihifdzil lisan. Kita kalau mau selamat baik di dunia maupun di akhirat, harus pandai-pandai kita menjaga lidah kita. Mungkin kita bergurau, tertawa ya, asik. Tapi tidak tahu orang itu tersinggung apa enggak. Kita enak-enakan. Nah, kita tidak tahu. Oleh karena itulah bicara yang buruk itu lebih dianjurkan untuk diam saja daripada berbicara yang buruk. Kemudian pemarah. Nah, pemarah ini tidak boleh juga kita. Itu ada sahabat, ya Rasulullah, ausini, beri saya nasihat, beri saya wasiat. Kata beliau, la taghdab, faraddada miraron, sampai 3 kali beliau. Jangan pemarah. Marah boleh, asal pada tempatnya. Yang tidak boleh itu sedikit-sedikit pemarah. Marah silahkan. Malah Nabi berpesan, barang siapa yang memberi, barang siapa yang tidak memberi, barang siapa yang marah, barang siapa yang senang karena Allah, faqad istakmalal iman. Itu malah tanda sempurnanya iman. Yang tidak boleh itu temperamen. Itu tidak boleh itu. Kata mereka, barang siapa yang marah, maka setan mengendalikan dia. Kemudian dengki, hasud. Zali Rahman, monitor. Suara tidak terdengar, Pak. Sepertinya sinyal ya. Sepertinya sinyal ya, betul. Ya. Ibu Bapak mengingatkan jika sebentar lagi kita akhiri sesi pemaparan materi. Nah, jika Ibu Bapak ingin bertanya, disiapkan dari sekarang sambil menunggu Bapak Ustadz Zali Rahman kembali sinyalnya ya. Sepertinya masih sinyal ya. Oke, kita diskusi saja Ibu Bapak terlebih dahulu ya. Jika ada yang ditanyakan, boleh sekarang disebutkan gitu ya. Nanti kita akan sampaikan kepada Pak Ustadz. Bagaimana Ibu Bapak? Ada yang ingin bertanya? Oh, masih dipikir sepertinya Pak Sarif ya. Jadi Sudah.
ini ya, ambil direnungkan atau yang menanyanya masih di konsep kayaknya pertanyaannya. Kita kasih video jeda dulu aja ya, Pak Sarif ya. Pak Ustadz Lutfilah mohon dibantu untuk dikontak kembali Pak Zali Rahman, Pak Ustadz Zali Rahman. Oh ini Pak sudah Ahmad ada. Rizal. Oh, maaf sinyal. Sudah masuk lagi. Pak Iya Zali. Pak. Seperti biasa Bisa ini kendala jaringan ya Pak ya. Iya, mohon maaf tadi. Ya, mohon maaf semuanya di sinyal ya. Ya tidak apa-apa. Masih ada share screen Pak? Ya, mungkin itu saja Ibu. Itu sudah dibuat di PPT itu ada beberapa memang ya, tapi kesimpulannya itu semoga saja kita dihindarkan dari sifat-sifat tersebut dan mudah-mudahan kita semua diberi taufik untuk beribadah, baik itu ibadah zahir maupun ibadah batin, dan meninggalkan larangannya, baik itu larangan zahir maupun larangan batin. Saya kira memahami perintah zahir, perintah batin, larangan zahir, larangan batin ini salah satu solusi untuk di zaman sekarang ini. Saya kira demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih sekali Bapak Ustadz Zali Rahman yang sudah memberikan pemaparan materinya. Nah, di sini kita buka sesi tanya jawab ya Pak Ustadz. Di sini sudah ada satu orang yang raise hand, yaitu Pak Ahmad Hisol Mutakin. Pada Pak Ahmad Hisol, silakan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz Zali Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi hari ini sangat luar biasa untuk Ustadz Zali Rahman. Ini kelihatannya lebih condong ke urusan tasawuf gitu ya. Sangat menarik sekali. Memang kita itu urusan ibadah itu memang ada urusan hati, memang secara fisik gitu. Tetapi kadang-kadang memang kita sering mengabaikan ibadah-ibadah yang bersifat batiniah. Orang-orang yang belajar tasawuf, contohnya, gitu ya, orang itu berpikir apa yang disampaikan tadi itu kan kalau dalam materi akidah akhlak itu sama dengan makomat. Makomat itu suatu amal-amal yang harus dilalui seorang salik untuk tapi ada hal yang poin yang harus ditekankan, orang itu sulit untuk bisa usul pada Allah kalau tidak praktek rahmatalil alamin. Ya, praktek rahmatalil alamina ini itu sulit. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah bersabda yang artinya begini, hadisnya hadis qudsi gitu ya. Sebuah pertanyaan gitu, mengapa aku itu Allah tidak pernah engkau temui? Loh, kok bisa Allah kok harus kita temui? Di mana dia menemui Allah itu dengan mengunjungi orang yang sakit? Di situ aku ada di situ. Nah, orang yang tidak pakaian kau beri pakaian itu akan ketemu saya. Orang yang lapar tidak makan kau beri makan itu sama dengan menemui saya. Kadang-kadang itu orang berpikir dengan ibadah yang banyak, tahajud, ngaji, akan tapi praktek rahmatal lil alaminnya itu kurang. Jadi bagaimana ini bisa menumbuhkan diri kita, mungkin ada kelemahan kita itu kadang ya bisa ngomong tapi melaksanakan itu sangat sulit Pak Ustadz ya. Ada hubungannya dengan unsayikun gitu ya. Atau menerapkan sesuatu amalan ini ke masyarakat sehingga masyarakat itu peduli sosialnya itu ada. Kalau memang peduli sosialnya ada, ini insya Allah Indonesia ini menjadi benar-benar negara Indonesia yang baldatun thayyibatun karena masyarakat
yaitu mayoritas Islam, praktek rahmatan lil alamin semuanya bisa membantu sesamanya. Sudah itu tuntas untuk pengentasan kemiskinan. Itu saja Ustaz, ngapunten sing kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustadz dijawab pertanyaan dari Pak Ahmad Hisal. Silakan Pak Ustadz. Ya, pertama ya terima kasih Pak. Saya kira salah satu solusinya adalah kita dengan pemahaman yang benar, dengan banyak belajar, kemudian apa yang kita pelajari itu betul-betul dihayati dan diresapi. Karena sekali lagi, kalau untuk masalah pintar, berilmu, saya kira banyak sekali kesempatan, banyak sekali orang berilmu, tapi sedikit sekali orang yang mampu mengaplikasikan ilmunya berupa cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, artinya pengamalan itu memang perlu ditingkatkan. Jadi pertama harus dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua dengan cara harus banyak-banyak punya empati, punya kepedulian. Adalah ihsan itu, ada sementara ulama berkata bahwa dia merasakan kesedihan orang lain itu sama halnya dia mengalami kesedihan itu. Sehingga dengan cara pemahaman yang benar, insya Allah rasa empati dan peduli itu bisa terwujud. Saya kira itu untuk secara singkat. Bapak, terima kasih atas komentarnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Zuli Rahman. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan Pak Ahmad Isa. Pak Ustadz, di sini masih ada 2 penanya lagi yang sudah raise hand. Di sini ada Pak Hedi. Silakan Pak Hedi untuk bertanya langsung pada Pak Ustadz Zali Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Arni, maaf wabarakatuh. sama Pak Ustadz saya nggak bisa buka videonya. Ya, kenapa Pak Hedi, tetangga? Kenapa Kang? Bukalah. Masa laki-laki nggak mau buka sih? Begini Pak Ustadz, tadi saya menyimak soal beginilah, semua ibadah hati ini pasti ada level, ada derajat, ada tingkatannya. Terus misalkan soal zuhud, khusus untuk zuhud, misalkan kita melakukan amalan zuhud ini sebenarnya di level mana gitu? Apakah kita sudah zuhud yang sebenarnya atau hanya juhud-juhudan gitulah? Misalkan kita baru menyentuh bibirnya zuhud gitu. Jadi misalkan artinya kita bisa mengukur tingkat ibadah hati kita. Itu yang pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, tadi saya sedikit menangkap kutipan dari Pak Ustadz soal, mudah-mudahan tidak salah ini, soal bahwa saat yang tidak dihisab itu saat kita makan bersama keluarga begitu. Apakah seperti apa gitu yang dimaksud kutipan tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik, 2 pertanyaan dari Pak Hedi ya, Pak Ustadz. Yang pertama, sebenarnya ini sama pertanyaannya dengan pertanyaan di kolom chat Pak Ustadz. Ada dari Pak Kosmara Toha di Ciamis, mirip pertanyaannya tadi, mengukur tingkatan dari ibadah yang tadi ya, yang batin gitu. Dan ini bagaimana cara efektif merawat yang sifatnya batin atau tidak kasat mata seperti itu. Dan yang kedua yang tidak dihisap adalah ketika tanggapannya Pak Ustadz. Dan memang salah satu ikon ibadah batin itu adalah zuhud. Banyak definisi yang ditawarkan oleh para ulama, misalnya guru Imam Ghazali itu sangat ketat bahwa zuhud itu meninggalkan dunia apapun bentuknya. Tapi ada yang standar, saya kira
zuhud yang ditawarkan oleh Sulaiman Ad-Darimi, kata beliau, la zuhudal yaum, sebetulnya dalam bentuk praktik zahir sekarang ini tidak ada zuhud, sebab tempat zuhud itu adalah di hati, sehingga kezuhudan tidak dibatalkan oleh mewahnya rumah, bagusnya kendaraan, banyaknya uang. Itu apa namanya, Imam Ghazali itu beliau itu pernah karir beliau sebagai rektor di Universitas Nizamiyah waktu itu. Kemudian ulama-ulama seperti Abu Hanifah pada yang sukses. Jadi sesungguhnya zuhud itu tempatnya di hati. Adapun secara persepsi, secara pemikiran adalah menggunakan fasilitas yang diberikan Allah, memakai dunia ini sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, tentu kebutuhan orang berbeda-beda. Ciri-cirinya, kalau ada biasa, tidak ada biasa. Punya jabatan, ya biasa dia, tidak di tempatnya di hati. Sebab barang siapa yang meletakkan jabatan, materi di hati, nanti orang itu diukurnya dengan jabatan, diukurnya dengan materi, tidak boleh. Itu saya kira secara singkat. Kemudian apa yang dijelaskan bahwa ada satu waktu yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saya kira kita bisa lihat misalkan di Ihya ya, atau di Syarih Salikin, bahwa salah satu manfaat kita berkumpul dengan keluarga sambil bercengkrama, makan minum, itu merupakan ibadah ternyata, dan nilainya di mata agama sangat luar biasa. Tapi tentu ngumpul-ngumpulnya la khaira fi katsirin min, kesimpulan seperti ini, pada intinya kebaikan harus kita selalu tingkatkan, diantaranya dengan cara mengumpul ketika makan minum. Itu secara singkat, mudah-mudahan cukup jawabannya. Kemudian untuk apa namanya, bagaimana kita meningkatkan ibadah batin, saya kira memang ada beberapa cara, mulai dari kita banyak-banyak berpikir, banyak-banyak muhasabah, toh juga berpikir itu bagian daripada perintah. Kalau kita perhatikan banyak ayat-ayat yang diakhiri dengan inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun, ada lagi liqaumin yaqilun. Memang ilmu pun kalau tanpa pemahaman, tanpa dipikirkan bisa sesat. Sekarang ini banyak sekali orang berilmu kurang berpikir, sehingga kebijaksanaan dari ilmu itu tidak berbuah. Nah, kemudian apa namanya, kita harus banyak-banyak memang berpikir, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait jawaban bagaimana cara efektif merawat batin, di mana batin sifatnya tidak kasat mata. Cara berpikir, berzikir, banyak sekali cara-caranya itu. Dan terakhir, kita jangan lupa banyak-banyak belajar. Bahkan kita ini terlahir untuk ilmu sebetulnya. Saya kira itu. Ini mohon maaf tadi kalau suaranya rame ya, suara burungnya Bu ya. Tidak apa-apa, Pak. Baik, Bapak, ini masih ada satu penanya lagi, yaitu Pak Ustadz Syarif. Silakan Pak Ustadz Syarif untuk bertanya langsung pada Pak Ustadz Zali Rahman. Zali Rahman. Salam. Saya tertarik dengan judulnya, Pak. Tertarik dengan judulnya, yaitu tentang ibadah zahir dan batin ya. Nah, sedangkan kalau kosakata ibadah itu kan masdar ya Pak. Bapak kan Qiraatul Kutub mesti paham. Masdar dari abada ya butuh ibadatan gitu ya. Nah, yang saya tanyakan seperti ini, bagaimana kita menjaga konsistensi kita biar tetap merasa abid. Biar tetap kita merasa abid
yang berlandaskan aibat, gitu kan. Abid dan aibat dalam artian gini, kita selalu merasa menjadi kalau bahasa Jawa kayak gini Pak, sebagai hamba. Bagaimana kita merasa kita tetap menjaga diri dan menjaga konsistensi kita bahwa kita itu hamba loh. Kita itu hamba. Seperti kalau mohon maaf karena saya guru fikih ya Pak, itu kan kata istilah amr itu kan tolbul fi'li minal a'la bilal adna gitu ya. Bagaimana kita merasa bahwa kita itu adna banget gitu loh di mata yang a'la tadi. Nah, bagaimana menurut Pak Zali Rahman merawat dan menjaga konsistensi kita tetap menjadi hamba? Karena kalau itu sudah terkunci, kita tetap menjadi hamba, apapun ibadah, apapun itu kita tidak akan goyah gitu Pak. Mungkin ada tip dari Pak Zali Rahman merawat diri kita, tetap menjaga diri kita menjadi hamba. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, bagaimana caranya menjaga atau merawat kita agar tetap menjadi hamba seperti itu ya Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz, mohon tanggapannya. Memang salah satu sebutan yang terbaik untuk manusia adalah ketika dia disebut dengan hamba. Bahkan Rasulullah SAW pun disebut dengan abdi atau abdul dalam bahasa Al-Quran. Nah, di antara caranya, pertama dia harus sadar bahwa yang namanya hamba itu tunduk patuh sesuai dengan arahan tuannya. Dan sehebat apapun hamba itu, kalau kita lihat di literatur tulisan-tulisan ulama ya, zaman dahulu, mereka bekerja, mereka berbuat tanpa upah. Kapanpun diperintah oleh majikannya, dia siap. Nah, gambaran hamba itu, kapanpun panggilan bagi dirinya, maka dia siap untuk kembali. Istilahnya, mati, dia siap kapan saja. Sehebat apapun amal yang dia lakukan, dia menganggap itu memang sudah perintah. Iya, perintah. Nah, sekali lagi kesadaran tentang arti hamba itu seperti yang Bapak Syarif tadi sampaikan, memang betul harus tertanam dalam diri kita. Sehingga kita tahu bahwa memang penyebab manusia itu bersalah karena dia fama qadarallahu haqqa qadri. Banyak orang ini lupa siapa dirinya. Sehingga kalau dia ingat bahwa saya ini adalah hamba, arti hamba itu adalah kepatuhan, ketundukan, baik terhadap hukum Tuhan maupun hukum negara, hukum adat dan sebagainya, maka kedamaian saya kira akan terwujud melalui memahami kata-kata hamba. Kita mungkin menganggap hukum yang wajib dipatuhi itu hukum dari langit, hukum Tuhan. Tidak seperti itu juga. Hukum negara, hukum adat, itu wajib kita laksanakan untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi sangat baik pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita tadi, di antaranya tentang konsep pemahaman hamba ini. Kalau seandainya dipahami dengan baik, justru bukan kata-kata yang hina sesungguhnya, tapi malah kata-kata yang sangat tinggi nilainya, terutama menurut kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Itu beberapa ulama memberikan apresiasi terhadap kata-kata hamba ini, bahwa katanya sebaik-baik sebutan untuk manusia ketika dia diakui oleh Allah sebagai hambanya. Saya kira itu Pak secara singkat, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Zali. Semoga terjawab ya Pak Ustadz Syarif untuk pertanyaannya. Pak Ustadz, di sini di kolom chat kita masih punya waktu sedikit. Ada 2 pertanyaan lagi dari kolom chat, yaitu dari Pak Ahmad Sugiarto. Katanya, Pak Ustadz, kira-kira dan bagaimana hubungan ketenangan batin dan mensyukuri nikmat Allah dengan suara hewan yang merdu dan indah, katanya seperti itu. Dan juga ini disambung dengan pertanyaan dari Bu Yeni Nur Aziza.
Saya ketika sedih kadang kita cepat mendekat kepadanya, namun ketika dapat sedikit kebahagiaan serasa seperlunya saja mendekat kepadanya. Nah, bagaimana cara menetapkan hati supaya tetap tertaut kepadanya dalam kondisi apapun? Itu 2 pertanyaan Pak Ustadz, sekaligus saya mohon untuk memberikan sekalian closing statement ya Pak Ustadz. Pertanyaan penutup dan juga closing statement-nya Pak Ustadz, silakan. Saya kira memang kita harus merubah persepsi bahwa ketahuilah bahwa rasa senang itu kalau seandainya manusia betul-betul mendekat kepada sumbernya, kepada asalnya, ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur akan meningkat, rasa sabar akan meningkat, rasa cinta bahkan akan jauh lebih meningkat kalau seandainya kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikon agama kita Islam itu mengajarkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan, tiada Tuhan yang mendatangkan kedamaian, nikmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Oleh karena itu juga saya kira berzikir telah membuat kita tenang. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang beriman yang hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, dan dengan berzikir hati akan tenang. Berzikir dalam makna yang luas, segala bentuk aktivitas yang penting bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah itulah zikir. Orang mengajar, bekerja, pak tani ke ladang, kalau niatnya untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga, tidak maksiat, itu juga bentuk zikir. Atau zikir dalam arti kata yang khusus, misalnya mengucap kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara demikian, dengan cara berzikir, ibadah-ibadah yang lain baik zahir maupun batin akan mudah terbuka dan terlaksana. Adalah Syekh Ibrahim Ad-Dusuki berpesan kepada salah satu anak wasiatnya, disyarah oleh Syekh Sa'roni, bahwa dengan cara berzikir, ibadah-ibadah yang lain itu akan mudah kita laksanakan, maksiat-maksiat akan mudah kita hindari. Terakhir, ketika ulama mentafsir ayat wala zikrullahi akbar, ada 2 orang menghadap Syekh Junaid al-Baghdadi, mereka ingin taubat, ahli maksiat, tapi beliau memerintahkan untuk banyak-banyak berzikir, sehingga dilaksanakan oleh kedua beliau tersebut. Pada satu saat bertemu dan melapor, alhamdulillah Tuan Guru, hasilnya sangat efektif. Demikian yang ditulis oleh Syekh Sawi dalam tafsir Sawinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan materinya pada kita dan juga penjawaban dari seluruh pertanyaan. Semoga bisa terakomodir pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak hadirin semua di sini. Dan hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Jalil Rahman yang sudah berbagi pada kajian pagi ini, dan kami juga selalu mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang selalu setia mengikuti kajian keislaman pagi, dan kami tetap menginformasikan bahwa kajian pagi ini tetap terselenggara dari Senin sampai Sabtu dari pukul 5.15 hingga 6.15 waktu Indonesia bagian Barat. Ini ada
ada sedikit, saya tadi baca di kolom chat ada sedikit pantun dari Pak Ustadz Juliaris seperti biasa ya, tapi ini sepertinya mengundang kita ke sana ya katanya. Ika hendak pergi ke Sleman, wah ini daerah khasnya dipanggil ya, singgah sebentar di Gunung Semeru. Jika hendak makan durian sila datang ke Pekanbaru. Disediakan banyak ya Pak Ustadz Juliaris ya. Saya suka nih durian. Wah, senang banget nih kayaknya. Baik Ibu Bapak, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada semua yang sudah hadir dan Pak Ustadz yang sudah berbagi, karena kita sudah pukul menunjukkan waktu 06.18, maka kajian pagi ini kita akhiri hingga di sini. Saya Arni Rizka Amanda dari MTSN 4 Bandung Barat selaku moderator, dan Bapak Muhammad Syarifuddin dari MAN 1 Sleman yang bertugas hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mewakili seluruh tim kajian keislaman hari ini kami undur diri. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.